Selamat pagi anak-anak Bapak. Baik, pada hari ini kita kembali belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan Bapak Sandi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita satukan hati kita teguhkan iman kita, memohon ridho dari Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk anak-anak Bapak ingatkan untuk mengisi daftar hadir pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini di grup WA kita. Seperti biasa ya nak, tuliskan nama. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih tentang pidato persuasif. Anak-anak Bapak, minggu lalu kita sudah belajar pengertian pidato persuasif. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya nih sama anak-anak Bapak. Siapa anak Bapak yang masih ingat apa itu pengertian dari pidato persuasif? Ya, silakan, siapa nak? Oh iya, Erni. Silakan nak, apa itu pidato persuasif? Luar biasa anak Bapak. Boleh tepuk tangan dong untuk teman kita Erni. Oke, jadi Bapak ingin satu orang lagi. Siapa yang ingin atau berani mengajukan pendapatnya berbicara tentang pengertian pidato persuasif yang minggu lalu sudah kita pelajari? Siapa nak? Oke, Johan, silakan nak. Pintar anak Bapak. Oke, berarti Bapak rasa anak-anak Bapak masih ingat dan juga paham apa itu yang pidato persuasif yang sudah kita pelajari. Jadi, pidato persuasif adalah sebuah karangan yang tujuannya disampaikan kepada khalayak umum dengan maksud para pendengar mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara atau orang yang berpidato. Seperti yang disampaikan Erni dan Johan tadi, contoh yang bisa Bapak berikan ialah berpidato tentang kebersihan lingkungan. Di mana apabila ada seseorang yang berpidato tentang kebersihan lingkungan, maka orang yang berpidato tersebut pasti mengharapkan dan mengajak seluruh pendengarnya untuk melakukan hal-hal yang disarankan olehnya atau yang disampaikan dalam berpidato tersebut. Baik, kita lanjut materi kita. Namun sebelum itu Bapak ingin memotivasi anak-anak Bapak dulu nih. Jadi anak-anak Bapak perlu kalian ketahui tujuan atau keberuntungan dari kita mempelajari tentang pidato persuasif ialah untuk kita sendiri, di mana kita bisa belajar menulis pidato persuasif dengan baik, bisa membacakan atau menyampaikan sebuah pidato persuasif dengan baik, maka kita memiliki keuntungan atau kebermanfaatan, yaitu kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal baik sesuai dengan yang kita sampaikan saat berpidato. Ada banyak temanya nih. Perlu anak Bapak ketahui, contohnya seperti saling bertoleransi, membersihkan lingkungan, cinta tanah air, dan masih banyak lainnya ya nak. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang pentingnya etos, patos, dan juga logos dalam pidato persuasif. Di mana ketiga hal tadi, yaitu etos, patos, dan logos, memiliki perannya masing-masing dalam pidato persuasif yang akan membuat kita menjadi seorang yang berpidato dengan baik dan tujuan yang ingin tersampaikan dengan baik. Baik, Bapak akan menjelaskan materinya. Bapak harapkan anak-anak Bapak yang berada di rumah bisa mendengarkan penjelasan materi dari Bapak dengan baik, disimak dengan cermat, agar anak-anak Bapak bisa paham materi yang Bapak sampaikan. Ya, jangan lupa juga untuk mengerjakan soal nanti yang Bapak berikan di akhir.
Lalu Bapak ingatkan satu kali lagi kepada anak-anak Bapak untuk tidak lupa mengisi daftar hadirnya di grup WA. Baik, berikut penjelasan materi tentang etos, patos, dan logos. Silahkan disimak ya anak-anak Bapak. Baik anak-anak Bapak, Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang pentingnya etos, patos, dan juga logos dalam pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini ialah peserta didik mampu memahami arti dan pentingnya etos, patos, dan logos dalam pidato persuasif. Jadi, dalam pembelajaran ini anak-anak Bapak diharapkan nanti paham dan tahu apa itu arti dari etos, patos, dan logos serta pentingnya etos, patos, dan logos dalam sebuah pidato persuasif. Selanjutnya pengertian. Etos adalah etika atau sumber kepercayaan, di mana pembicara harus dapat membuat para pendengar pidatonya percaya dan mau mengikuti semua hal yang diarahkan oleh pembicara untuk dilakukan. Jadi, etos ini adalah akan berisikan kata-kata yang menyatakan atau menjadi pernyataan bahwa bisa membuat orang percaya terhadap apa yang disampaikan oleh si pembaca pidato. Jadi, setiap kata-kata yang disampaikan oleh seseorang yang berpidato harus mampu atau bisa menjadi sumber kepercayaan dan bisa dipercaya. Itulah fungsinya dari etos. Selanjutnya yaitu patos. Patos atau disebut juga emosi adalah sebuah kalimat yang berisikan tentang hubungan emosional pembicara dengan pendengar. Jadi patos ini akan berisikan kata-kata yang menjadi penghubung emosi anak-anak Bapak, di mana hubungan emosi di sini bukan berantem, namun berhubungan dengan kata-kata yang menjadi sumber atau menjadi patokan inti dari apa yang mau disampaikan oleh pembicara atau orang yang berpidato, sehingga akan ada kata-kata yang menekan atau kata-kata yang mengandung hal-hal yang bisa membuat para pendengar semakin percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Selanjutnya ialah logos. Logos atau logika adalah sebuah kalimat yang berisikan bukti nyata yang logis atau sesuai dengan fakta yang ada. Kalimat tersebut juga mampu diterima oleh akal pikiran. Jadi, kata-kata dalam logos adalah kata-kata yang sesuai dengan kenyataan atau masuk ke logika. Contohnya dia menjelaskan tentang dirinya. Contohnya lagi sesuai dengan data. Semua kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh seseorang yang berpidato harus logik, itu masuk ke dalam bagian dari logos. Selanjutnya, kenapa etos, patos, dan logos penting dalam pidato persuasif? Jawabannya ialah dikarenakan etos, patos, dan logos merupakan 3 hal penting dalam berkomunikasi. Sebab ketiganya memiliki peran masing-masing untuk mencapai tujuan dari isi pidato persuasif. Jadi anak-anak Bapak, etos, patos, dan logos memiliki perannya masing-masing. Apabila ketiga hal ini tidak terpenuhi dalam sebuah pidato persuasif, maka pesan atau tujuan yang akan disampaikan oleh si pembicara atau orang yang berpidato tidak sempurna sampainya. Dikarenakan etos menjadi tolak ukur bagaimana bisa mengajak orang untuk percaya dengan si pembicara dengan kata-kata yang tentunya sopan dan juga beretika. Kemudian patos, di mana patos akan menunjukkan kata-kata yang mengandung emosi yang bisa menghubungkan emosional atau semakin menunjukkan bahwa ada masalah yang ditunjukkan oleh si pembicara, disampaikan, dijelaskan, dan diterangkan. Kemudian logos, semua data yang sesuai dengan logika, semua kata-kata yang sesuai dengan fakta, tidak mengada-ngada. Jadi ketiga hal ini penting sekali untuk ada di dalam sebuah pidato persuasif. Selanjutnya, contoh di sini akan Bapak sajikan contoh etos, patos, dan logos berdasarkan kutipan dari pidato Suzuki Chevron.
Baik, yang pertama contoh etos. Kata pertama ialah, pada hari ini saya tidak memiliki maksud terselubung. Saya hanya mencoba untuk berjuang untuk masa depan saya. Selanjutnya, kedua yaitu kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kekalahan saat pemilihan umum atau kerugian dalam transaksi bisnis di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa dia memberikan keyakinan kepada para pendengarnya bahwa dia tidak ada maksud terselubung dalam hal menyampaikan pidato ini, dan dia juga menyatakan bahwa kehilangan masa depan seperti itu. Dan kata-kata yang disampaikannya ini membuat orang percaya, membuat orang yakin dengan apa yang disampaikannya, dengan catatan memiliki etika atau kata-katanya sopan dan juga santun. Selanjutnya, contoh dari patos atau emosi yang pertama ialah, saya takut untuk berada di bawah terik matahari karena adanya lubang besar pada lapisan ozon. Yang kedua, saya ingin Anda semua menyadari, tak terkecuali siapapun, bahwa Anda tak tahu bagaimana caranya memperbaiki lubang di ozon. Nah, di sini sudah menjadi titik masalah. Titik masalah di sini maksudnya pembicara atau Suzuki Chevron sudah mulai mengungkapkan bahwa ada masalah nih kayak gitu. Ada masalah, dia mengatakan bahwa dia takut untuk berada di bawah terik matahari. Kemudian dia juga mengatakan tidak ada siapapun yang tahu cara memperbaiki lubang di ozon seperti itu. Ini menjadi hubungan emosi di mana pembicara memberikan kata-kata atau penjelasan yang membuat pendengar berpikir dan juga menjadi adanya hubungan emosional antara pembicara dan juga yang mendengarkan. Selanjutnya, contoh logos atau logis, yaitu yang pertama, kami adalah sekelompok anak berusia 12 dan 13 tahun yang ingin membuat perbedaan, yaitu Vanessa Suti, Morgan Geisler, Michael Quinn, dan juga diri saya sendiri. Nah, dari contoh ini dia hanya menyatakan memang mereka sesuai dengan logis dan kenyataan ya anak-anak, mereka adalah anak-anak yang berusia 12 dan 13 tahun. Dan dia juga menampilkan data nama teman-temannya yang berkumpul, yang mereka membentuk suatu kekuatan untuk menyampaikan pidato, menyampaikan keresahan mereka kepada orang-orang. Di waktu itu ada perkumpulan rapat para pejabat negara. Selanjutnya yaitu baik, tadi Bapak sudah menjelaskan kepada semua anak-anak Bapak tentang etos, patos, dan logos, itu pengertiannya dan juga fungsinya. Maka sekarang ada tugas yaitu pada LKPD-nya. Di sini ada tabel yang berisikan 6 pernyataan. Silakan anak-anak Bapak tentukan pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam termasuk ke dalam etos, patos, atau logos. Silakan anak-anak jawab, silakan dikerjakan dengan baik, dibaca dengan teliti dan dipahami. Kata-kata ini atau pernyataan ini Bapak kutip dari pidato Suzuki Chevron. Semoga anak-anak Bapak dapat mengerjakan dengan baik, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA ya anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan materi kita pada pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Bapak harapkan anak-anak Bapak dapat memahami materi yang sudah Bapak sampaikan dengan baik dan dapat mengerjakan soal ataupun LKPD yang Bapak berikan tadi dengan baik. Dijawab dengan teliti dan juga benar ya anak-anak Bapak. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada tahap penutupan pembelajaran. Bapak inginkan anak-anak Bapak untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berikan waktu selama 1 menit untuk anak-anak Bapak merefleksi materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Silakan dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, jadi sekarang kita ingin merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bapak ingin anak Bapak, Juli, silakan sampaikan apa yang dapat kamu simpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Pintar anak Bapak, boleh tepuk tangan dong untuk Juli. Bapak ingin 1 orang lagi, anak Bapak yang laki-laki, Andi, silakan nak. Ya, kamu. Pintar anak Bapak, boleh tepuk tangan untuk Andi.
Jadi dapat Bapak simpulkan, anak-anak Bapak sudah paham tentang materi pentingnya etos, patos, dan juga logos dalam pidato persuasif. Jadi anak-anak Bapak, etos itu artinya etika. Di sini dalam sebuah pidato persuasif memiliki peran sebagai pengajak atau meyakinkan seseorang seperti itu, di mana kita menyampaikan ini memang pure atau memang benar-benar sesuai seperti itu. Kemudian ada patos atau emosi, di mana ini berkaitan dengan hubungan emosional saat menyampaikan pidato, emosional pembicara dengan pendengar. Kemudian ada yang terakhir yaitu logos atau logika, di mana hal-hal yang disampaikan dalam berpidato harus logis atau sesuai dengan logika. Tidak boleh yang mengada-ngada, harus sesuai dengan kenyataan. Baik anak-anak Bapak, sekian pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Bapak harapkan anak-anak Bapak dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Bapak akan mengirimkan dan mengarahkannya melalui grup WA. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan kita sendiri dan juga keluarga beserta lingkungan sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus belajar dan semangat belajar ya anak-anak Bapak. Selamat siang semuanya.